Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk menselaraskan daripada apa yang sama Ustaz Fauzi, ini bagaimana kita melaksanakan perintah Allah saat ini. Buka surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 78 sampai ayat 83. Surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 78 sampai ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصحافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah atau kemah-kemah dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu tertentu. Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dan dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Kemudian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri kepadanya. Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu, yaitu kewajiban yang dibebankan atasmu, yaitu Nabi Muhammad SAW, hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Mereka mengetahui nikmat Allah
kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah. Wallahu a'lam. Nanti kan di awal Ma'idah Hasanah dari Al-Fakir sudah sampaikan kepada kita semua. Ayo kita evaluasi berapa banyak yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya tidak, tadi kan tak sampaikan kan. Ini adalah kesimpulan daripada Al-Fakir sampaikan tadi. Ya, dua pokok penting. Yang pertama tauhid, bergantung hanya kepada Allah. Ini sini-sini begitu. Ya, yang kedua mengevaluasi diri kita, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tentunya setelah kita memandang ciptaan Allah, jangan memikirkan Allah, pikirkan yang Allah ciptakan. Itu yang difikirkan. Apa yang telah Allah suguhkan kepada kita, itu yang kita fikirkan. Betapa nikmat dan besar karunia Allah kepada hamba. Tuh, ya, mau dipahami. Jadi surat An-Nahl ayat 78 sampai 83 adalah evaluasi. Ya, yang pertama adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung kecuali kepada Allah. Yang kedua, mengevaluasi diri. Ya, tambah satu lagi, yang ketiga adalah bersyukur kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur tidak bersyukur hanya orang-orang kafir. Ini guys bawah ini, ya. Sedikit saja kita tidak bersyukur kepada Allah, ya, maka itu akan menggiring kita keluar daripada agama yang lurus, keluar daripada perilaku yang baik, akan menggeser kita daripada segala sesuatu yang istiqomah yang sudah kita laksanakan selama ini. Ini perlu dipahami. An-Nahl ayat 78 sampai 83. Ada pertanyaan? Ya, masih mic-nya belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Habib. Ini menyambung yang kemarin dan pembahasan hari ini, Habib. Jika kemarin itu kan Habib menyampaikan firman Allah, tidak ada paksaan dalam menganut Islam. Lalu Habib juga beberapa menyampaikan pesan dan peringatan untuk saya pribadi. Yang jadi pertanyaan seperti ini, Habib. Jika Habib selalu menyampaikan peringatan yang tegas kepada saya melalui tausiah Habib, sedangkan Habib juga kemarin menyampaikan di terakhir itu firman Allah, ya Muhammad, kau tidak dapat memberikan hidayah karena sesungguhnya Allah lah yang berikan hidayah dan petunjuk kepada yang Allah hendaki. Nah, ini bagaimana, Habib, ketika Habib dengan tegas memegang, karena Habib menyampaikan lingkup kecil aja dalam majelis ini, drama saya, Habib dengan tegas dan memegang erat satu persatu di antara kita agar tidak keluar dari apa yang Habib sampaikan, Habib ajarkan. Tetapi di sisi lain juga Allah, hanya Allah yang bisa memberikan hidayah di hati kita masing-masing. Nah, dengan berkaitan dengan tadi surat kesimpulan dari surat An-Nahl tadi, pertanyaan pertama, Habib, rasa syukur tauhid itu apakah termasuk hidayah? Jadi kita bersyukur dengan apapun yang Allah berikan, apakah termasuk hidayah, Habib? Sehingga kadang Habib juga beri peringatan saya, kamu bersyukur Bang, kamu bersyukur. Apakah ini hidayah syukur ini keluar masuk atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita ini sebagai santri bisa bertahan dengan apa yang Habib sampaikan secara tegas. Habib memegang erat saya untuk bertahan di sini hanya untuk bisa selamat, tapi di sisi lain ada ujian, ada godaan untuk saya untuk keluar pergi meninggalkan majelis ini, Habib. Itu bagaimana, Habib? Sedangkan hidayah milik Allah, karena menurut saya belum jaminan ketika saya lama di sini bisa bertahan dengan apa yang Habib ajarkan.
karena Habib menginginkan seperti yang kemarin dapatkan barokah seperti yang dimiliki seorang mursyid. Nah, kita kan belum sampai pemahaman sampai di sana, Habib. Jadi momennya agar kita lebih kuat lagi, mampu dan sesuai dengan harapan Habib, dapatkan barokah sesuai yang dimiliki seorang mursyid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in tawallaw fa innama 'alaikal balagul mubin. Jika mereka kaum musyrik berpaling, sesungguhnya kewajibanmu Nabi Muhammad SAW hanya melakukan penyampaian yang jelas. Supaya hidayah datang kepada kita, hanya Al-Fakiri selalu membacakan firman Allah dengan jelas, sering membacanya dan sering mengulangnya, juga sering memberikan peringatan-peringatan, sering mengingatkan, bahkan dengan sedikit keras terkadang. Untuk apa? Supaya hidayah yang sudah turun ditangkap oleh kalian, oleh kita, oleh kamu, Bang. Ini nyambung langsung ke pertanyaan selanjutnya. Apakah syukur itu termasuk hidayah? Rizki yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, itu adalah ainul yakin dan hakul yakin. Kita memandangnya, kita merasakannya. Tidakkah kita faham itu suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita? Paham tidak itu nikmat dari Allah? Nah, ini maksudnya. Hidayah itu turun daripada itu. Nah, mau nggak ini menangkap hidayah itu? Ingin tidak kita menangkap hidayah tersebut? Jadi rasa syukur termasuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma melakukan rasa syukur itu yang ada kendala-kendala. Kenapa? Karena banyak tergantungnya kita kepada akal pikiran kita. Sedangkan kita mintakan Allah, bertakwa kepada Allah dan serahkan Allah yang mengatur urusannya. Ya, At-Tolak ayat 3 yang kemarin apa dibacakan ada 2 hari 3 hari ini. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah melaksanakan atau menjalankan urusannya. Urusan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, hal nikmat yang Allah berikan kepada kita itu urusan Allah apa urusan kita? Urusan Allah, gitu ya. Ini mau dipahami nih. Itu bukan urusan kita. Kita mencari ya upaya kita sebagai ikhtiar. Tapi Allah yang berkehendak memberi atau tidak, gitu. Maka bertawakallah kepada Allah, pasti akan Allah urus. May yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan keperluannya. Keperluannya akan menjadi urusan Allah. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah menyelesaikan atau mengatur semua urusannya. Itu Bang. Apakah tanya Bang, apakah syukur termasuk hidayah? Termasuk. Ya, orang yang bersyukur berarti hatinya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan ditambahkan nikmat kepada dia. Akan diberikan banyak kebaikan, akan dikokohkan batinnya, dikokohkan hatinya, akan dijauhkan daripada keraguan tadi itu. Ya. Jadi pahami Bang ya. Berupayalah semaksimal mungkin. Kalau ada gangguan godaan, semua diganggu dan digoda, gak hanya Bambang saja. Semua diganggu, digoda supaya menjauhi majelis ini. Orang bulunya keras katanya, kenceng katanya, padahal tidak. Kalau tidak saya sampaikan sesuatu yang saya perhatikan tidak sesuai dengan syariat agama Allah, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, tidak sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, kenapa saya diam? Ini pun dipahami Bang. Kenapa saya harus menengwai? Untuk apa seperti itu? Jadi pahami Bang. Ya. Ini harus diperhatikan oleh kita bersama ya. Jadi Allah yang memiliki hidayah, tapi kita sebagai hamba Allah ada ikhtiar di balik itu.
sedikitnya gitu untuk tetap istiqomah hal-hal kecil, walaupun kita nggak bisa menyelesaikan dengan sempurna. Sebab itu kecil, kalau Allah mencintainya maka Allah akan turunkan rahmat, Allah akan turunkan berkah, Allah akan jaga keperluan kita. Dijaga loh keperluan, kalau diberikan saja nggak seberapa, kalau dijaga nggak mungkin kita kekurangan. Jangan terus dihitung, oh harus kelihatan nasi depan kita, itu keliru. Allah turunkan rahmat ke hati dan akal pikiran kita, kita akan qanaah, merasa cukup. Merasa cukup, inilah nikmat. Merasa cukup, inilah hidayah. Karena nggak ada nasi pun, nggak ada lauk pun, saya puasa hari ini, kata Rasulullah. Karena nggak memandang ada nasi dan lauk di rumah. Ada makanan Aisyah, nggak ada ya Rasulullah. Saya berpuasa hari ini. Inilah sabda Nabi Muhammad SAW kepada Aisyah, istri beliau, ya, Ummul Mukminin. Keluar dari lisan mulia Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Itu dikatakan qanaah, syukur, nikmat yang belum tentu bisa kita raih kecuali orang-orang yang beruntung. Bang, nggak ada nasi, nggak ada lauk, nggak ada segala macam, terus mengatakan saya puasa. Mudah-mudahan semua yang di sini gitu ya, ya, bukan masa opo awakmu ya. Kata imam gitu, imam, ya mam, ya kan, percuma ya, ada omah masak ya, mam. Artinya kita mencontoh sedikitnya hal-hal penting. Kalau kita seperti itu, menyerah kepada Allah, Allahus Somad, karena nggak ada nasi, kita mengatakan aku puasa hari ini, maka Allah akan berikan sesuatu yang lebih daripada perkataan itu, lebih mulia daripada perkataan tadi itu. Perkataan tadi itu sangat mulia, akan diberikan lebih mulia lagi. Sebab itu diberikan sebutan kepada Nabi Muhammad, begitu luas sebutan kepada Nabi Muhammad, begitu agung sebutan kepada Nabi Muhammad, begitu besar keberkahan sebutan salawat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sebutan itu rimo yang pandum, kata orang Jawa begitu. Tidakkah itu sudah kita laksanakan, Bang? Terkadang saya laksanakan, terkadang tidak wajar. Tapi lebih sering laksanakan, lebih jarang tidak. Antum semua sama saya sama. Ya, kita semua ini maunya enak saja, dimanapun begitu. Tapi jangan keenakan, ayo kita jaga. Ya, syariat agama Allah ini kita jaga. Kita ikuti Nabi Muhammad SAW sedikitnya yang kita tahu. Hal-hal penting yang kita tahu kita jalankan. Yang kita tahu dengan istiqomah, sehingga dari sisi itulah turunlah keberkahan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi itu, jadi paham ya, Bang? Baik, untuk sedikit minta Ustaz Fauzi sedikit saja ambil poin penting ya, untuk disampaikan kepada saudara-saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi Hafidhakumullah, para asatidz rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita ini mengikuti ulama salafus soleh supaya kita hidup ini penuh kesabaran. Ini ada wasiat dari Kiai Abdurrahman Wahid. Kita pernah menyaksikan perkataan beliau, wasiat beliau sebelum meninggal. Beliau berpesan kepada kita, sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilakumu, kebencian dari manusia itu mesti ada. Jadi jangan terlalu diambil pusing, terus ajak berjalan, terus saja jalan, itu kata beliau. Tapi dengan mengikhlaskan niatmu, karena
Ini penting sekali karena di akhir zaman ini serba salah, penuh dengan fitnah. Tetapi puncak dari keimanan, manusia pasti bisa memilih. Kalau sudah ada maslahahnya atau kebaikannya, ikhlaskanlah niatmu dengan bersyukur dan pertahankan dengan kesabaran. Tidak usah suudon mengikuti buruk sangka sana sini. Dilihat kalau yang betul-betul ada masalah itu anugerah yang Allah berikan untukmu. Ini kata beliau. Jadi perlu keadaan akhir zaman sekarang ini betul-betul memang Allah membuka ujian yang besar untuk kita semua. Jadi fitnah di mana-mana, adu domba di mana-mana. Maka dari itu perlu kita bersiap diri supaya kita tidak terpengaruh oleh fitnah itu. Jadi mengokohkan apa yang disampaikan guru kita dalam surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini kata Allah, memang kewajiban kita berikhtiar menyampaikan, selebihnya serahkan kepada Allah. Tapi kita harus merujuk kepada Al-Quran. Apa firman Allah? Siapa yang beramal soleh dan mengingat kepada Allah, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dengan keadaan beriman, apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kata Allah pasti. Di sini falanuhyiyannahu, lamnya lam taukid. Ini bukan basa-basi Allah, tapi falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kata Allah pasti kami akan memberikan kehidupan yang baik. Seterusnya wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberi balasan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nih, jadi falanuhyiyannahu, pasti Allah akan memberi balasan yang kehidupan yang baik. Nah, ini kuncinya. Jadi resep ini luar biasa untuk mengokohkan apa yang ditanyakan ikhwan Ustadz Bang. Ini diantaranya untuk mengokohkan saja. Untuk ayat selanjutnya Allah berfirman dalam surat Thaha 124, waman, kata Allah, waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Dan siapa yang berpaling dari mengingatku, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka sesungguhnya ma'isyah, jadi ma'isyah itu kehidupan, dongka yang sempit. Nah ini, siapa orang yang berpaling dari peringatan Allah, wa innalahu ma'isyatan dongka, maka akan menjalani kehidupan yang sempit. Ini kalau ada kata innah di dalam Al-Quran, ini mengokohkan sesungguhnya. Lahu, bagi orang yang berpaling itu, ma'isyatan dongka, akan menjalani kehidupan yang sempit. Nah gini, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini dua ayat ini luar biasa untuk pedoman hidup kita, kepingin bahagia atau kepingin sengsara. Jadi untuk ditambahkan lebih lanjutnya, untuk lebih mendetail lagi, tolong dijelaskan oleh guru kita. Saya sekedar untuk mengokohkan. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali tadi Fakir sampaikan juga tampaknya Ustaz Fauzi
yang berkaitan dengan urusan dunia, ya, maka akan Allah permudah jika kita menyerah. Paham ya? Serahkan semuanya kepada Allah. Dipastikan Allah akan atur semua kehidupan kita. Ini kan bukan hal yang susah. Tapi untuk mempersiapkan ke sana itu, kita masih bertanya-tanya, benarkah Allah akan berikan kepada saya? Kok kenapa sampai sekarang saya belum mendapatkan ini, itu? Kita lupa sebelumnya, tadi di Nahl 8 sampai 83. Sebelumnya saat kita keluar dari perut ibu kita, nggak tahu apa-apa, Allah berikan perlindungan. Ibu kita nggak stres, alhamdulillah. Orang tua kita nggak stres, susah kehidupan, nggak mampu membiayai. Kalau ada masalah, stres, lupa, dipijat hidung kita, meninggal. Bisa saja itu terjadi. Di akhir zaman tuh bisa semua terjadi. Tapi tidak, Allah selamatkan kita, Allah jadikan kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu perlu disyukuri, ya. Itu aja kita belum bisa kita memikirkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Betapa besar nikmat Allah yang telah Allah karuniakan kepada kita. Mulai kecil sampai sekarang, berapa kali masalah, berapa kali keadaan kita memerlukan sesuatu dan Allah berikan kepada kita. Maisha tadi itu loh, kehidupan. Kemana sampean Pak? Mau cari Maisha, mau cari kehidupan. Mau cari Aisyah, cari Maisha, cari kehidupan, cari duit. Loh, selama ini Allah telah menghidupi kita, Allah telah mengurus kita. Terus kenapa kita repot? Kata Gus Dur kan, itu aja kok repot. Ya karena repot. Kita urusan yang nggak penting kita bahas, urusan yang penting kita lalaikan. Urusan pendekatan diri kepada Allah kita santai-santai. Urusan omongan orang kita bedah, ya, kita buat kultum kuliah 7 menit. Nah, itu membuat kita rugi. Ada kultumnya, kadang di bawah itu ada kultum kuliah 7 menit di bawah. Selesai majelis itu ada kultum di bawah. Ya saya kan tahu, ya, 7 menit karena saya datang langsung diem, ya, saya masih di atas, begitu saya datang langsung diem, berarti kan kultum itu langsung diem, ya, begitu toh, ya. Kultum di sini, tuangkan di sini apa yang kalian ketahui, belajar kalian, bukan kultum di bawah. Betul loh Han, ya, betul loh Han, ya, ini mau dipahami. Jadi sekilas apa yang disampaikan Ustaz Fauzi dan apa yang Al-Fakir sampaikan adalah sama-sama. Semua itu untuk mengokohkan daripada pemahaman kita. Jika kita mau disebut hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita dan kebaikan kepada kita, memberikan solusi atas kesulitan kita, memudahkan urusan kita. Jadikan kita orang-orang bertakwa dan menjauhkan kita daripada gangguan syaitan yang terkutuk. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.